أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mulia ini Allah azza wa jalla memberikan kita taufik kembali di dalam majalisul ilm. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan dan bisa mengambil yang terbaik dari apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang mulia dan kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kita ambil al-wasiyah bi kitabillah azza wa jalla. Wasiat berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan berpegang teguh dengan as-sunnah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagian pertama akan kita ambil al-wasiyatu bi kitabillah azza wa jalla, wasiat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla telah menyebutkan di dalam suratul A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah azza wa jalla menyebutkan, pertama, di dalam bab ini disebut oleh al-musannif rahimahullah ta'ala dalam usulul iman, disebutkan dalam usulul iman karena di antara pokok keimanan itu al-imanu bi kitabillah azza wa jalla, mengimani kitabullah azza wa jalla yang merupakan rukun dari rukun iman. Rukun iman yang 6 diantaranya antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Dan derajat keimanan yang paling agung adalah al-imanu bi kitabillah azza wa jalla, mengimani kitabullah azza wa jalla. Dan mengimani kitabullah azza wa jalla yang paling agung adalah yaitu al-iman bi a'zam kutubillah, mengimani kitab Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang mana hujjahnya alal mukallafin, kepada seluruh mukallaf setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Inilah yang Allah azza wa jalla perintahkan kita untuk mengikutinya, dan Allah ancam siapa yang tidak mengambilnya dan tidak melaksanakannya. Maka dalam suratul A'raf ayat yang ketiga ini Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya,
dan jangan kalian mengikuti selain dari kitab Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla azzamal akh, dibesarkan dan diagungkan untuk mengambil kitab Allah Azza wa Jalla dari sisi mengimaninya, membenarkan apa yang ada di dalamnya, mengamalkan yang muhkam, yang jelas, wal imanu bimutasyabihi, mengimani yang mutasyabih. Dan hakikat dari mengimani kitab Allah Azza wa Jalla, mengimani Al-Quranul Karim, mencakup beberapa maratib, beberapa tingkatan, dan semuanya tingkatan adalah wajib. Dan semuanya masuk dalam kategori al-imanu bi kitab Allah Azza wa Jalla, mengimani kitab Allah Azza wa Jalla, mengimani Al-Quranul Karim. Mana tingkatan-tingkatan tersebut? Yang pertama, anna hadzal Qur'an kalamullah Azza wa Jalla. Al-Quran merupakan kalamullah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diturunkan kepada nabi yang lain, tetapi dia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, anal Qur'ana haqqun la batila fi. Al-Quran itu hak. Tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kitab setelahnya, dan tidak ada petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala setelahnya kepada hamba-hambanya, tidak ada. Hanya itu yang terakhir. Maka sebagaimana Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul, maka demikian juga Al-Quranul Karim adalah penutup kitab-kitab samawi. Dan ini merupakan hujjah Allah atas hamba-hambanya. Al-Quran merupakan siratullah al-mustaqim, jalan Allah yang lurus, tali Allah yang kuat. Siapa yang mengambilnya, dia mendapatkan hidayah, dan siapa yang meninggalkannya, maka dia tersesat. Nah, mengimani Al-Quranul Karim ala darajatain, ini memiliki dua tingkatan. Ada derajat yang wajib, tingkatan wajib, ini merupakan rukun. Siapa yang tidak mendatangkannya, maka dia tidak sah imannya. Itulah dia 3 derajat yang kita sebutkan tadi. Pertama, Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalamullah, ucapan Allah. Yang kedua adalah Al-Quran hak semuanya, tidak ada kebatilan di dalamnya. Yang ketiga adalah Al-Quran kitab samawi yang terakhir Allah turunkan. Tidak ada kitab sesudahnya dan tidak ada petunjuk kecuali yang datang darinya. Itu adalah derajat wajib yang wajib kita imani ketika mengimani kitabullah Azza wa Jalla. Ada tuh derajat yang kedua, derajat mustahabah yang hukumnya mustahab, yaitu mengimani bikulli tafasil, seluruh perincian yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim atau yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW yang menafsirkannya. Maka ini secara mujmal mustahab, ya, sebelum kita mengetahui perincian-perinciannya. Maka kita katakan wajib dia mengimani Al-Quran meskipun dia tidak mengetahui apa kandungannya. Dan siapa yang sudah mengetahui Al-Quran, wajib dia mengimaninya secara terperinci. Dan tentu kita katakan bahwasanya seluruh kitab Allah Azza wa Jalla, dari suratul Fatihah sampai suratul Nas, wajib untuk kita imani, dan wajib kita untuk mempelajari kandungannya, dan wajib untuk kita mengamalkan isi-isinya dan apa yang tertera di dalamnya, berupa perintah untuk dikerjakan, berupa larangan untuk ditinggalkan. Dan itulah dia satu-satunya jalan keselamatan. Kemudian Al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan hadis Zaid bin Arqam yang di dalamnya adalah wasiat Nabi SAW. Apa disebutkan? Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum, sahabat yang mulia yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man, dia seorang yatim yang diasuh oleh Abdullah bin Rawahah
Dia ikut berperang bersama Nabi SAW 17 peperangan. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW khatab. Bahwasanya Rasulullah SAW telah berkhutbah. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW fahamidallah wa athna alaih. Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, lalu bersabda, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai seluruh manusia, innama ana basyarun atau fa innama ana basyarun, aku ni manusia biasa, yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujiba, hampir utusan Rabbku tiba, maka aku pun menjawab panggilannya. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku meninggalkan kepada kalian ats-tsaqalain, dua hal yang berat. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah Azza wa Jalla. Fihi al-huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, ambillah Al-Quran, pegang teguhlah Al-Quranul Karim. Ambil dia dan pegang teguh dia. Fahatha ala kitabillah, maka Nabi SAW menganjurkan untuk mengambil kitabullah, mengamalkan kitabullah Azza wa Jalla. Waraghaba fihi, maka beliau menghimbau dan mendorong untuk mengamalkan kitabullah Azza wa Jalla. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda yang kedua, wa ahla baiti, dan ahli baitku, keluargaku. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, apa kata Nabi SAW? Kitabullah wa hablullah, kitabullah adalah tali Allah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda, siapa yang mengikutinya, siapa yang mengamalkannya, maka dia berada di atas hidayah. Wa man tarahu kana 'ala dhalalah, dan siapa meninggalkannya, maka dia berada di atas kesesatan. Maka Nabi SAW mengucapkan yang kedua, wa ahla baiti, ahlul baitku. Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, wahai Zaid, siapa ahlul bait Rasul SAW? Siapa? Zaid bin Arqam menjawab, istri-istri beliau SAW. Memang ahlul bait, istri-istri beliau. Namun ahlul bait beliau adalah yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau. Kemudian Zaid ditanya, siapa mereka? Zaid menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Beliau ditanya, apakah semua diharamkan menerima zakat? Dijawab, iya, semuanya diharamkan untuk menerima zakat, karena zakat itu merupakan kotoran harta manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Asy-Syaikh rahimahullah taala di sini menjelaskan atau membawakan hadis Abdullah bin Zaid, di dalamnya ada wasiat bagi seluruh manusia, di mana Nabi SAW mengatakan, wa ana tarikum fikum thaqalain, aku tinggalkan pada kalian dua yang berat, kitabullah fihil huda wan nur, Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, ambil kitabullah, wa tamassaku bihi, dan pegang teguhlah dia. Kemudian yang kedua, ahla baiti. Kalimat ini ustudilla biha ala anna ats-tsaqalain. Maksud dari kalimat ats-tsaqalain adalah kitabullah Azza wa Jalla dan ahlul bait.
Para ulama menjelaskan hadis Abdullah bin Zaid ini ada ikhtisar, agak ringkas. Yang mana hadis hadis Zaid ini, Ibn Arqam ini, di dalamnya ada ucapan beliau yang masuk di dalamnya. Zaid di awalnya mengatakan dzakara annahu nasi asya. Dia menyebutkan ada beberapa hal yang dilupakan. Maka hadis ini yuhmal fihi, dibawa kemungkinan maknanya dalam ahla bait annaha jumlatun mustaqillah, ini adalah kalimat yang tersendiri, tidak ada kaitannya dengan ats-tsaqalain. Hanya disebut salah satu dari ats-tsaqalain, dua hal yang berat. Inni tarikum fiikum tsaqalain, kitabullah, itu Al-Qur'anul Karim. Wa sakata 'an ats-tsani, beliau diam, tidak menyebutkan yang kedua. Ya. Lalu beliau berpindah menyebutkan wa ahli baiti. Kenapa demikian? Karena disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, maksud dari ats-tsaqalain adalah kitabullah wa sunnati. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada. Aku tinggalkan untuk kalian, selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Dengan demikian kalimat ahlu baiti ini dijadikan dalil oleh orang-orang Rafidhah, dan riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim, dan riwayat ini sahih dalam Sahih Muslim, ya. Namun ketika diteliti siapa yang membaca hadis ini secara menyeluruh, ya, hatta dalam riwayat yang sahih, ya, ditemukan bahwasanya Zaid ibn Arqam menyebutkan dia melupakan sesuatu. Dia sebut apa yang diingat, dan beliau tidak mengurut kalimat tersebut, ya. Dan tentu ketika mengumpulkan riwayat-riwayat akan nampak mana jalur yang tepat dan mana susunan yang tepat. Dan tentu tidak diragukan bahwasanya Ahlul Bait mengutamakan mereka, mengimani keutamaan mereka, mencintai mereka, ini adalah kewajiban setiap muslim. Mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dikatakan ats-tsaqalain, dua hal yang berat adalah kitab Allah dan Ahlul Bait, ini tidak sesuai dengan riwayat. Karena riwayat itu tidak urut disebut oleh Zaid ibn Arqam. Nah, para ulama kita yang lain juga telah menjelaskan makna dari hadis ini secara menyeluruh. Disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya dia menerangkan, mengatakan innama ana basyarun, aku ini manusia biasa. Maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia. Dia bukan malaikat. Dia tidak ada rububiyah, tidak ada uluhiyah, tidak ada juga asma sifat. Hak-hak Allah tidak ada pada dirinya, kekhususan-kekhususan Allah tidak ada pada dirinya. Sebagaimana dalam suratul Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, bedanya aku diberikan wahyu. Maka ini adalah dalil yang membatalkan al-ghulu, sikap berlebihan menyanjung dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bantahan bagi yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nur.
Yang diciptakan dari nur itu hanya malaikat. Adapun Adam beserta keturunannya diciptakan dari tanah, kemudian dari setetes mani. Maka dengan demikian Nabi kita SAW tidak berhak untuk dimintai, tidak berhak untuk dijadikan sebagai obat, tafrijul kurubat, untuk melapangkan kesempitan dan kesusahan. Tidak bisa. Hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala semata. Kemudian Nabi mengatakan, yushiku an ya'tiyani rasul rabbi, hampir tiba malaikat maut. Karena Nabi SAW manusia, maka dia mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati ya Muhammad, mereka juga akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad bukanlah lain, tidak lain melainkan dia adalah utusan Allah yang telah didahului oleh para rasul. Apakah sekiranya dia meninggal dunia atau terbunuh, kalian terbalik meninggalkan agamanya? Maka Nabi kita SAW adalah manusia biasa. Dia akan ditimpa apa yang menimpa manusia yang lain. Maka dibantahan terhadap orang-orang yang gulu, yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak mati, hanya pindah alam saja. Maka inilah perkataan yang batil. Nah, di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW, Nabi mewasiatkan, ya, sepeninggal beliau, agar memperhatikan ats-tsaqalain, Al-Quran was Sunnah. Dinamakan dia perkara yang berat, karena berat untuk diamalkan bagi orang yang malas. Sebagian mengatakan kenapa dinamakan dia tsaqalain, berat? Karena agungnya dan besarnya Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Maka wasiat untuk memegang teguh Al-Quran dan Sunnah ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawakan kalian oleh Rasul, maka ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan dan hentikan dia. Maka Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi SAW, ini wasiat Nabi SAW yang terbesar. Ya, ini merupakan hablullah, tali Allah. Wa man tamassaka biha najah. Siapa yang memegang teguhnya, maka dia akan selamat. Selamat di dunia dari kesesatan, dan selamat di akhirat dari api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian di antara yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, kerabat Nabi SAW, istri Nabi SAW. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayathma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullah liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ini maksud dengan Ahlul Bait di sini adalah keluarga Nabi SAW. Demikian juga kerabat beliau yang lain. Ya, Banu Abbas, Bani Abdi Abi Talib, Ali, Ja'far, Aqil, dan anak-anak mereka. Itu semuanya dikatakan Ahlul Bait, yang mana haram mereka untuk menerima az-zakat. Maka Nabi SAW mewasiatkan umatnya akan mereka untuk berbuat baik kepada mereka, mencintai mereka, mengetahui kedudukan mereka, tidak boleh menghinakan mereka. Karena berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka, itu bentuk dari menghormati Rasulullah SAW. Meremehkan mereka, ini bentuk meremehkan Nabi SAW. Menyakiti mereka, bentuk menyakiti Nabi SAW. Dan tentu tidak diragukan, Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW yang baik, yang saleh, mereka memiliki kemuliaan, mereka memiliki keutamaan dengan sebab kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Maka di sini ada
bantahan terhadap dua kelompok. Yang pertama Rafidah yang gulu terlalu berlebihan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meyakini kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman batil. Alilah yang berhak untuk menjadi khalifah. Maka dinamakan oleh mereka wali itu adalah wasiullah atau wasiun Nabi. Maka ini adalah sikap gulu, melampaui batas, merusak kehormatan Ahlul Bait. Bahkan sampai-sampai orang-orang Rafidah mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan yang lainnya waliyadzubillah. Maka kita mencintai Ahlul Bait karena iman. Dan ketika mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh memiliki sikap yang gulu kepada mereka. Yang kedua, sabda Nabi ini bantahan terhadap an-nawasib, kelompok-kelompok membenci Ahlul Bait, yang menghinakan Ahlul Bait. Maka mereka itu adalah tarafai naqid ma'ar Rafidah, berbenturan dengan kelompok Rafidah. Rafidah gulu, mereka ini menghinakan dan meremehkan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafiyun, as-salafus salih, mereka memiliki sikap pertengahan terhadap Ahlul Bait. Mereka mengetahui bagaimana nilai, bagaimana kedudukan, dan mereka mencintai Ahlul Bait dan menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kelompok Nawasib, tetapi Ahlus Sunnah tidak gulu terhadap mereka sebagaimana gulunya Rafidah, dan tidak meremehkan mereka sebagaimana An-Nawasib meremehkan mereka, meremehkan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Asal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah wa hablullah al-matin. Al-Quran merupakan tali Allah Azza wa Jalla yang kokoh. Siapa mengikutinya berada di atas hidayah, siapa yang meninggalkannya maka berada di atas kesesatan. Maka ini tafsir dari firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan hablullah, Al-Quran. Karena barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, dia mendapat hidayah, dia akan beruntung, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Maka Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhill wa la yashqa. Siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka seorang ketika dia mengamalkan kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah, meskipun dia belum menghafalnya, maka dia dikatakan Ahlul Quran, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran wa sunnah bukannya menjadi inti utama seorang dikatakan Ahlul Quran dan Ahlul Sunnah ketika dia menghafal. Tetapi yang jadi inti itulah bagaimana dia bisa mengamalkan, bagaimana dia bisa mempraktikkan, dan tidak melampaui batasan-batasan kitabullah, batasan-batasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dikatakan menghafal Al-Quran dan sunnah wasilah untuk mengamalkannya, untuk sampai kepada petunjuk dan jauh dari kesesatan, karena di dalamnya adalah an-najat, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, itulah dia materi yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Ini jumpa kita pertama setelah bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya akan kita ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Bagi yang berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Baik, kita ambil untuk penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Sulawesi Selatan bertanya, bagaimana hukum seorang imam sholat sudah berwudu lalu dia merokok, setelah merokok langsung sholat tanpa berwudu lagi? Pertanyaan saya, apakah wudunya tidak batal? Kita katakan tidak batal, tetapi dia telah melakukan larangan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Man akala
min hadhihi syajarah, yang memakan pepohonan ini. Apa itu? Bawang merah, bawang putih, bawang sayur mentah. Apa kata Nabi SAW? Fala yaqrabanna masjidana waliyaq'ud fi baitihi. Jangan dia mendekat dari masjid kami, dia duduk di rumahnya. Kenapa? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti apa saja yang menyakiti anak Adam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa fadilah salat tahiyatul masjid? Pertama, fadilah tahiyatul masjid adalah kita mengikuti Nabi SAW. Karena Nabi SAW telah menjelaskan dalam haditsnya, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW telah mencontohkan, atau Nabi SAW telah menganjurkan. Jadi Nabi SAW perintahkan, Nabi SAW anjurkan, dan tentu faedah yang lebih hebat lagi, kita patuh, kita nurut kepada apa yang telah diperintahkan kita oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini dari pemirsa kita. Izin bertanya, bagaimana menjaga diri setiap saat dari gangguan makhluk jahat, sihir, dan yang lainnya? Kita katakan pertama, menjaga diri dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jaga diri kita dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berlindung dengan sifat Allah yaitu Al-Quranul Karim, maka kita akan selamat. Maka dalam hadis Khawlah binti Hakim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq." Barang siapa yang turun dari suatu tempat lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai', dia tidak akan mudarat oleh apapun, tidak dimudaratkan oleh apapun sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Jadi pertama kita laksanakan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita gunakan perlindungan dari Al-Quran maupun yang datang dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa Asil TV dimanapun berada di seluruh Nusantara di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, sambil menunggu penelpon kita jawab, Pak Ustadz, apakah kita berdoa meminta uang di dunia terus Allah kabulkan di akhirat? Apakah bentuk uang sedangkan akhirat kita tidak butuh uang? Kita katakan kalau di akhirat akan dikabulkan dalam bentuk pahala dan kebaikan. Maka ini salah satu jawaban doa yang tidak dikabulkan di dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa boleh akikah dengan kambing betina? Jawabannya boleh. Yang penting jangan dia kurus, jangan dia sakit, jangan dia buta sebelah, jangan dia pincang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa hukumnya pakai kartu prabayar? Awal mendaftar membayar deposit per bulan, pembayaran 100.000 dengan sistem unlimited. Kita katakan bahwasanya ketika kita melakukan transaksi dengan barang yang jelas, sama-sama maklum dan tidak ada unsur riba, maka ini hukumnya adalah jaiz, hukumnya boleh. Karena hukum asal al-bai', jual beli itu adalah halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan jual beli dan Allah Azza wa Jalla haramkan riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, baik kita angkat satu penelpon. Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sedimin, Merauke, Papua. Merauke, Papua. Silakan pertanyaannya. Di kampung kami, saya punya tetangga Nasrani. Setiap hari Idul Fitri dia datang kunjung ke rumahku. Pertanyaannya, apakah misalnya hari Natal dia, saya boleh kunjung ke rumahnya? Baik, itu saja. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari saudara kita di Merauke, kita katakan bahwasanya ketika kita hari raya dia datang ke rumah, tidak ada masalah, sambut. Tapi ketika dia melakukan Natalan, tidak boleh kita datang. Kenapa? Karena itu adalah ajaran yang tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Tapi hari-hari lain tidak ada masalah kita berbuat baik kepada dia. Karena Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam surat Al-Mumtahinah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Azza wa Jalla tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk berbuat baik kepada mereka tidak ada larangan. Tapi ketika berkaitan dengan masalah akidah, maka kita tidak boleh. Dan kita jelaskan kepadanya, maaf ya saudaraku, tetanggaku, urusan agama ya saya tidak akan bisa untuk memberikan ucapan selamat, tapi urusan keduniaan kita tetap baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana? Dari Timor Leste, Ustaz. Masya Allah, silakan dari Timor Leste. Saya mau tanya Ustaz. Ustaz, yang dimaksud ahli kitab itu yang gimana ya? Ahli kitab itu. Ahli kitab ya. Katanya makanan ahli kitab itu halal. Kan saya itu punya tetangga, mereka itu Katolik dari Protestan. Mereka itu kadang potong, seumpama mereka itu potong kambing, potong ayam, kasihkan kita, apakah halal? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar kita, saudara kita dari Timor Leste bertanya, apa maksud dari makanan mereka? Allah Azza wa Jalla terangkan dalam Al-Quran, wa tu'amuhum hillul lakum, makanan mereka halal untuk kalian. Maksudnya adalah sembelihan mereka. Karena sembelihan Yahudi Nasrani tidak diperkenankan untuk selain Allah dalam ajaran mereka yang sesungguhnya. Maka ketika mereka potong ayam, potong kambing, potong sapi, halal untuk kita makan. Kalau kita ragu, cukup bismillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sragen. Sragen, monggo Pak De. Silakan Pak De. Ya. Mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Pak De. Ya. Bolehkah makan ikram yang dipakai haji untuk membungkus, untuk mengapani jenazah? Baik, itu saja. Iya. Baik, ditunggu jawaban. Ditunggu jawabannya Pak De. Baik. Apakah boleh kain ihram yang sudah dipakai untuk berhaji atau umrah untuk digunakan kain kapan jenazah? Boleh. Tidak ada masalah kalau dia tidak punya kecuali yang itu. Atau karena itu putih. Tetapi tidak boleh berkeyakinan bahwasanya ini adalah keramat, ini akan bisa memberi syafaat dan semisalnya. Yaitu sekedar diperbolehkan, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur? 2 salam, kita katakan iya. 2 rakaat salam, tetapi lebih afdal bisa 4 sekaligus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau bertanya mengenai fidyah bagi ibu hamil atau menyusui. Apakah bila membayar fidyah tidak wajib bayar qadha? Kita katakan bahwasanya kalau sudah membayar fidyah maka tidak perlu lagi untuk mengqadha, sebagaimana athar Ibnu Umar dan athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Bengkulu. Ustaz, saya ingin bertanya tentang derajat sahih hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW
tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Baik, ditunggu jawabannya. Apakah sahih atau tidak? Baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya sahih sekali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Wallahu taala ala wa alam. Apa yang maksud dengan hamba yang mukhlis? Hamba yang mukhlis artinya hamba yang bertauhid. Wallahu taala ala wa alam. Boleh kita berobat pada dokter non muslim? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Agar tidak pusing menghadapi lebaran, ibu-ibu di desa kami mengumpulkan uang seminggu sekali sekitar 100.000 per orang, dan uang tersebut, baik kita angkat dulu. Ya. Ya, halo. Halo. Kemudian kita lanjutkan. Seorang cukup dipegang oleh seseorang cukup amanah, dan uang tersebut baru akan diambil ketika menjelang Idul Fitri. Untuk keamanan uang, ibu pemegang uang memasukkan uang ke rekening di bank. Apakah praktis termasuk riba? Waktu pengambilan uang ke ibu yang memegang itu tidak ada tambahan. Kita katakan ribanya masalahnya ke bank, tapi dia menyimpan uang ke ibu tersebut, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mertua saya kafir, sekafir-kafirnya, usianya sudah super senja. Usianya sudah super senja, rasanya sulit dapat hidayah masuk Islam. Apakah demi menjaga perasaan istri saya yang merupakan anaknya, saya boleh melayat jikalau kelak dia meninggal? Kita katakan berkaitan dengan melayat kepada orang luar Islam tidak ada masalah, boleh. Tetapi tidak boleh mengucapkan tarahum, mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surga. Ini tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya hanya itu yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama ussalaf punya perhatian yang besar tentang